ngomongin promo nih ya, promo kampanye pastinya ya kalau bahasa politiknya ya, untuk mempromosikan dirinya. Bukan hanya sekedar capres, caleg juga banyak sekarang ya. Iya. Baliho, poster, bahkan ada di Jakarta kalau nggak salah sampai ada bendera-bendera partai itu yang sampai menutupi jalan gitu loh maksudnya. Jadi pengguna jalan itu sampai ada yang jatuh karena terlalu Balihonya rendah Iya. bendera-benderanya itu loh. Jadi kayak ketabrak Iya. gitu loh. Pernah tahu lihat nggak sih kalian di IG gitu di media Iya, pernah sosial? dengar. Ya kan? Ada juga yang kejatuhan baliho kan, yang sampai kecelakaan itu juga banyak. Iya. Nah, itu kan suatu bentuk promosi diri gitu Betul. ya, kampanye. Nah, menurut kalian nih kalau ngomongin kampanye yang sehat itu seperti apa? Ya, kampanye yang sehat itu pastinya bukan kampanye yang menghasut ya. Jadi kampanye yang sehat itu pastinya kampanye yang memiliki visi-visi yang baik sehingga masyarakat mau memilih. Nah, gimana pasti juga menghindari dari 3K ini kan, kolusi dan juga nepotisme, KKN ini. KKN. Nah, juga jangan boleh terjadi adanya politik uang. Sayang banget politik uang. Serangan fajar, ya kan? pagi-pagi. Masuk. Iya, pilih Pilih ini gitu. Itu sangat disayangkan, apalagi waktu pencalonannya itu politik uang, apalagi kalau sudah jadi gimana? Tambah berpolitik dengan uang. Betul. Ya kan, gimana kamu? Kalau dari saya sendiri sih, kampanye itu bukan tentang bagaimana kamu mengumbar-umbar diri kamu, tapi bagaimana sih kamu ingin dilihat oleh orang kayak gitu. Kalau kamu umbar-umbar dengan kamu pasang baliho, kamu pasang ini dan lain sebagainya, itu kayak jadi salah satu yang menurut saya tuh kayak ini ngapain sih mengganggu ketertiban umum, kayak merusak sarana dan prasarana menurut saya gitu. Tapi kalau kamu tunjukkan diri kamu, oh ini loh saya ini loh saya akan memimpin 5 tahun ke depan, saya punya visi ini, saya punya keinginan seperti ini, orang-orang pasti akan memilih kamu daripada hanya melihat kayak oh itu ada gambar itu ada gambar itu, enggak. Tapi menurut saya itu harus yang bagaimana kamu menunjukkan diri kamu, bagaimana kamu ingin dilihat masyarakat dan bagaimana masyarakat melihat diri kamu kayak gitu sih. Jadi bukan hanya sekedar dari baliho aja gitu ya. Mungkin kalau baliho sebagai bentuk pengenalan aja. Oh ini wajahnya ini kayaknya kenal nih, temen aku nih gitu ya. kayaknya kenal nih, ini kayaknya bapaknya temen aku gitu. Coblos gitu. Kadang kan gitu ya. Kadang itu mungkin suatu bentuk pengenalan aja. Tapi gimana dia bisa memposisikan dirinya terlihat gitu ya di masyarakat. Tapi kalau untuk OTW pemilihan ini emang terlihat banget kok. Ya kan? Iya, bener banget. Iya, terlihat banget kok. Cuma pas selesainya itu loh, kadang kayak hilang. Kadang ku tak tenang. Bikin gak tenang maksudnya, Iya, gak tenang. betul. Ya, bener-bener ya. Ini kayaknya kenapa yang tepi jurang kayaknya hostnya ya. Kalian masih aman ya? Main aman. Oh iya, loh ini kita satu frame. Oh, jadi gitu. tetap nggak aman kan? Bener juga ya. Kita satu frame loh, nggak ada yang di close muka aku doang gitu. Jadi kalaupun tapi masih bisa di crop kok. Di bisa crop biasanya ya? yang ngomong di crop, dimasukin TikTok. Disamarkan. Iya. Oh iya. Suaranya dirubah gitu. Oh iya, panggil saja saya Mawar gitu ya. Agak seru. Janganlah. Kita masih satu frame. Kita masih ngobrolin yang fakta sih ya sebenarnya. Betul. Ya, Iya, fakta. benar. Karena kan kalau kita lihat ya memang untuk pengenalan di lingkungan itu kan biasanya memang ngelihat baliho, poster gitu kan. Betul. Cuma kadang kalau di kota-kota nih yang sibuk gitu, kadang si calon-calonnya juga mau memperkenalkan diri agak susah. Iya. Di lingkungan saya itu ya masa termasuk dia perumahan, terus orangnya sibuk bekerja semua gitu ya. Ditanyain calon legislatif gitu, nggak tahu maksudnya mau milih siapa tuh bingung. Jadi cuma ngelihat di banner atau di baliho gitu. Oh ya ada ini sih, ada ini gitu. Tapi udah punya belum? Ya itu. Belum. Kalau kalian kalau caleg gimana caleg? Ini kan bukan kan jadi nggak bisa ya. Kalau dari saya sendiri karena karena bukan di tempat domisili asli ya. Jadi waktu saya ngurus tempat pemilihan TPS itu memang saya cuma bisa milih presiden aja kayak gitu. Sama DPD ya. DPD juga nggak bisa karena DPD nggak KTP bisa. saya kan dari luar Jawa Timur gitu ya. Jadi kan nggak bisa milih DPD juga. Jadi yang bisa saya pilih ya cuman
presiden aja kayak gitu. Agak ringan ya dia ya tugasnya ya. Pertanyaan jawabannya agak ringan. Iya benar. Cuma presiden Iya, aja. betul, Kalau betul. Devian? Kalau saya caleg masih belum ada sampai sekarang ya. Mungkin karena beberapa bulan ini kan saya di Lumajang, belum di Jember. Nah, tapi kalau dari pengalaman saya 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu pun untuk pemilihan caleg itu juga nggak pernah denger ya, atau mungkin saya nggak denger ya. Ya, mungkin sih. Nggak pernah. Mungkin Saya nggak kamu pernah belum denger. ditemuin. Iya. Iya, jadi kamu nggak pernah ketemu Betul. sama caleg-caleg itu. Jadi caleg-caleg itu di daerah wilayah saya tuh saya pun juga kurang mendengar. Entah mungkin yang target suaranya mungkin di tempat lain ya, bukan di tempat-tempat saya ya. Oh ya mungkin. Kalau dulu terus akhirnya kamu milih caleg ya sesuai hati nurani aja ya. Betul, saya tadi bilang. Kira-kira dari partai mana gitu ya? Lihat Iya. maksudnya yang kalian lihat apa tuh? Partainya dulu Iya. apa namanya yang bagus? Atau Kalau- titelnya? Titelnya sih. Oh, titelnya. Kalau menurut saya sih wakil rakyat itu harus bisa yang memiliki pendidikan yang tinggi. Karena dia kan harus menyelesaikan berbagai masalah. Benar. Dari yang terdapat di rakyat, apalagi di yang di apa namanya, yang diwakili ya, daerah-daerah yang diwakili ya. Nah, permasalahan itu kan menurut pribadi saya itu kan memerlukan orang yang memiliki intelektual yang tinggi, sehingga mungkin bisa digambarkan dari gambar titel-titelnya, karena mungkin bukti bahwa dia sudah pernah sekolah. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau misalkan orang-orang yang pintar itu bukan dari kalangan yang sekolah. Ya ini kan karena kalian nggak tahu ya, maksudnya Betul. nggak kenal masing-masing Iya, aja. iya. Jadi akhirnya yang kalian lihat, kalau Devian lebih ke titelnya, kalau Iya. Wahyu, Kalau dari saya sendiri lebih lihat partainya ya mungkin. iya, Soalnya gini, kalau melihat titel itu adalah sesuatu yang nggak apa ya, semua orang pasti kalau ada keinginan mereka bisa. Bahkan dengan uang pun mereka bisa dapat titel. Nah itu, jadi perlu ada banyak, yang palsu-palsu ada gitu yang palsu-palsu ya. kayak ya udah ini kasih uang ini, penting ada dapat nama, ada tambahan titel apa gitu di belakangnya. Jadi Itu kayak penjurang loh dia. Iya, iya betul. Kalau bisa partai yang mana biasanya? nggak apa-apa. Jangan bahas yang itu kita nanti masuk beneran. Bener masuk ya? Ya lanjut Wahyu. Ya saya lihat kayak apa namanya, mereka itu saya lihat dari partai mana mereka, karena background mereka itu nggak akan jauh-jauh dari partai yang mengusung mereka kayak gitu. Karena kalau melihat secara langsung orangnya, saya nggak mungkin bisa lihat orang pemilihan DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI dan lain DPD gitu, kayak orangnya tuh banyak gitu loh. Kita mau lihat siapa? Oh, kita pada saat buka lembar kertas suara, oh ini wajahnya lumayan nih gitu. Coblos. Oh, ini namanya bagus nih. Coblos enggak. Tapi karena kita nggak kenal orang apapun, tapi kita cuma tahu oh ini latar belakangnya apa. Ya udah kita nilai dari latar belakangnya aja gitu sih menurut saya. Jadi kamu lebih ke lihat dari partainya gitu ya. Kamu lebih suka partai mana, terus baru ya udah dilihat tuh calon-calonnya gitu ya. Mungkin dari titelnya atau dari namanya. Tapi kayak ini gitu dalam ya. konteks kita sama-sama nggak kenal dan Nggak nggak kenal. tahu. Iya benar. Nggak Nggak tahu. Iya sama. Iya sama sih. Tahun lalu juga saya kalau caleg itu karena nggak punya pilihan, akhirnya karena teman saya nyalon ya udah lah dia aja. karena nggak tahu, nggak maksudnya udah nggak kenal Iya. lagi. Yang paling gitu. kenal ya. Yang Tahu- paling kenal, Tahu benar. ininya, tahu sifatnya mungkin. Bisa Iya, kenal. jadi Iya. tahu gitu ya. Terus dari partainya pun juga oke lah masih masuk gitu. Karena yang kalian sebutkan tadi titel memang penting. Terus apalagi dari partai juga. Kalau saya pasti dari partai. Dari partai, kalau partainya udah ini gitu, yang misalkan yang saya tidak mau, ya saya nggak mungkin ngelihat caleg-caleg yang dari situ gitu. Makanya kalau misalkan ditawarin, kamu ada juga sih yang nawarin, kamu udah punya pilihan belum ini aja gitu. Saya lihat partainya masih aman sih gitu. Yang mungkin next bakal dia gitu, Iya. yang aku pilih karena ada rekom kan ya, rekom Iya. dari teman gitu. Ya udah ini aja gitu, karena dia juga butuh suara kayak gitu. Oke, ya itulah seru ya. Nah ini agak-agak ada perbedaan juga ya tadi ya untuk Iya. melihat ya dari partai dan juga dari titel. Perbedaannya ini ngomongin tentang perbedaan nih. Kalian kan masih muda, otomatis tadi juga kalian melek politik. Nah kalau misalkan pas nongkrong atau pas waktu senggang itu ngebahas politik juga. Ngebahas yang ini pilihan-pilihan Pilpres pilihan. nih. Iya pilpres dong, pilpres. Sempet sih saya dan teman-teman saya waktu nongkrong tuh juga bahas-bahas pilpres. Tapi nggak yang sampai dalam banget kan, Oh, karena iya. juga pastinya kan
nggak semua orang juga bisa sudah tahu ya atau melek politik, terus juga bisa berbeda pilihan dan juga lain-lainnya. Nah, kalau dari circle-nya kalian itu samaan atau ada yang beda nih? Misalkan yang satu milihnya ini, yang satu milihnya ini gitu. Banyak yang beda. Banyak yang beda ya, jadi Iya. berbeda-beda ya. Nah, itu gimana kalian Tapi nanggepinnya? nanggepin itu kita juga juga jadi salah satu kayak mereka tuh punya tanggapan masing-masing, mereka punya alasan masing-masing. Jadi saya itu kalau kumpul sama teman-teman dan juga membahas pilihan itu, saya sebagai pendengar, saya nggak mau berbicara gitu. Saya mungkin tanya ke teman-teman, Wahyu pilihannya apa? Wah, mereka nggak tahu karena saya nggak pernah ngomong, tapi saya lebih banyak mendengar. Oh, menurut menurut teman ini, menurut Devian seperti ini, menurut teman yang lain seperti ini. Jadi kayak oh iya, berarti dengan ada pandangan dari teman-teman, saya tuh bisa mengakumulasikan, saya bisa mengakumulasikan kira-kira oh iya, kalau ini kayak gini, kalau ini kayak gini, jadi lebih seperti itu sih. Kalau saya tuh tipe orang yang lebih mendengar, kayak oh iya, ternyata ada nih plus minusnya dari ini, ada plus minusnya dari ini, kayak gitu. Kalau saya lagi ngumpul sama teman-teman dan lagi bahas tentang politik kayak gitu. Oh, jadi kamu lebih cari aman ya daripada nanti gontok-gontokan. Iya, ya daripada kan? ntar gini kan. Iya, soalnya kan kalau Pengarang. udah ada yang kayak fanatik banget ya, ada gitu. Kalau udah fanatik banget, jangankan pilpres deh, Iya. supporter bola. Betul, betul. Itu saya tuh sempat merasakan gitu lah. Saya supporter bolanya kota ini, teman saya kota ini, dan itu memang dari dulu itu musuh bebuyutan. Ketemu nongkrong berantem. Maksudnya berantem itu ini loh kayak gini, ini kayak gini, ini kamu mainnya apa sih gitu loh. Kamu cuma divisi utama doang, kalau kita mah udah masuk yang ini gitu. udah kayak gitu loh maksudnya. Nah, ini apalagi pilpres ya. Kalau misalkan ada yang fanatik banget kan, mau nggak mau dia kadang suka ngebahasnya itu lebih dalam ya. Betul. Maksudnya kayak ngorek-ngoreknya Dan juga gitu. nggak mau terbuka dengan pilihan orang. Iya. Kalau yang terlalu fanatik ya, Iya. kayak nggak mau, kayak istilahnya dia buta dengan yang lainnya gitu, Betul, dengan betul. kebaikan yang lainnya. Padahal kan yang kita tahu semua paslon kan ada sisi positifnya dong, Iya, ya kan? pasti. Pastinya nggak mungkin semua paslon itu negatif gitu. Ya mungkin kalau yang buzzer ya mungkin buat Iya. itu ya. Meningkatkan ya. Meningkatkan suara. Iya, jadi yang diituin kan yang kalau pendukungnya yang positifnya, kalau yang musuhnya ya pasti jelek-jeleknya. jelek-jeleknya gitu. Nah, kalau Iya. kita kan apa sih? Terus kita cuma debat ngurusin mereka doang. Mereka di sana kadang juga ujuk-ujuk akur. Ya kan buat apa gitu ya? Betul. Iya kan? Apalagi kalau sama teman-teman ya, jangan sampai berbeda pilihan itu membuat kita pecah ya. Iya benar. Kan juga pilihan itu kan juga preferensi masing-masing. Orang kan melihat ataupun memutuskan pilihan itu kan juga berdasarkan dari riwayat, dari sudut pandangnya juga, dan juga apa yang dia cari kan. Jadi dari antara satu orang ke orang itu bisa saja berbeda, dan itu perbedaan yang bukan harus kita sesali. Justru itu yang mewarnai politik, karena perbedaan. Jadi menurutku sih bagus banget kalau kita berbeda pandangan dalam politik itu. Iya ya. Jadi sama-sama kita tuh akhirnya juga ngasih gagasan juga. Pilihan saya loh ini gitu. Dia loh seperti ini gitu. Terus nanti tuker pendapat lagi. Iya. Jadi istilahnya debatnya di warung kopi ya. Kita sama temen gitu.